Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang krisis air bersih di Indonesia. Air adalah sumber kehidupan, namun kini ketersediaannya semakin terancam. Mari kita bedah kenyataan pahit di balik krisis air bersih yang sedang melanda negeri kita ini. Skala krisis global dan nasional. Krisis air bukan lagi prediksi masa depan, melainkan realitas harian yang menjerat miliaran manusia di dunia dan jutaan jiwa di Indonesia. Yang pertama ada 2,2 byte. Krisis global, manusia hidup dengan akses sanitasi dan air bersih yang sangat buruk di seluruh dunia. Yang kedua ada 80% kesenjangan desa. 4 dari 5 orang di area pedesaan masih kekurangan akses air minum layak. Dan yang terakhir, ada 281 M populasi Indonesia, lonjakan populasi yang memicu ledakan kebutuhan air bersih secara drastis. Nah, dampak nyata kekeringan di Indonesia. Ancaman kekeringan ekstrim kini telah menyebar ke berbagai wilayah strategis di Indonesia, mengancam stabilitas dengan pangan dan kehidupan warga. Nah, lebih dari 11 juta jiwa terdampak kekeringan dan krisis air bersih di berbagai provinsi utama Indonesia. Nah, pada tahun 2025 Oktober, kekeringan ekstrim lebih dari 11 juta jiwa yang terdampak. Di Sumatera, krisis air wilayah perkebunan terdampak. Di Jawa juga dampak signifikan, pusat populasi paling rentan. Dan yang terakhir adalah Nusa Tenggara, kondisinya kritis. Lanjut, mengapa kita di sini krisis ini tidak terjadi begitu saja? Ada kombinasi memastikan antara keserakahan manusia, kegagalan tata kelola, dan perubahan alam. Nah, yang pertama ada urbanisasi gila-gilaan. Kebutuhan air per kapita di wilayah perkotaan melonjak hingga 22% dalam periode 2020 sampai 2025 tanpa diimbangi infrastruktur suplai memadai. Yang kedua ada perubahan iklim ekstrim. Fenomena El Nino memicu kemarau terpanjang, menyebabkan penyusutan debit sungai-sungai vital seperti Bengawan Solo dan Citarum hingga lebih dari 40%. Dan yang terakhir ada degradasi lingkungan, pencemaran limbah industri, sampah plastik di aliran perairan, serta hilangnya lebih dari 320.000 hektar tutupan hutan sebagai wilayah resapan air. Nah, selanjutnya ada dampak yang mengerikan. Ketika keran air mulai mengering, seluruh sendi kehidupan mulai dari kesehatan hingga ekonomi nasional ikut runtuh. Nah, ancaman kesehatan dan sosial, kasus penyakit diare dan infeksi kulit melonjak 35%. 35%, ironisnya hampir 70% sampel air minum rumah tangga di Indonesia terbukti positif tercemar limbah tinja. Keterbatasan ini memicu gesekan sosial dan perbuatan sumber air di tingkat komunitas. Nah, kehancuran ekonomi dan alam. Sektor pertanian menderita kerugian masif dengan penurunan produksi padi di lambung pangan seperti Jawa Timur hingga 15%. Di perkotaan terjadi industri air laut yang parah. Studi menunjukkan 68% sampel air tanah di Jabodetabek kini tidak lebih memenuhi baku mutu kesehatan. Selanjutnya, air bersih bukan lagi kemewahan, tapi ancaman kelangsungan hidup. Tanpa adanya intervensi radikal, generasi masa depan Indonesia akan mewarisi tanah yang tandus dan air yang beracun. Kehilangan akses air yang bersih adalah awal dari runtuhnya peradaban. Nah, kesimpulannya, harapan untuk mengatasi krisis air dan lingkungan masih terbuka jika tindakan nyata dilakukan mulai sekarang. Upaya tersebut memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melalui restorasi sumber daya air, pembangunan waduk dan embung untuk meningkatkan kapasitas tampung air, penerapan teknologi tepat waktu seperti pemadaman air hujan dan penyaringan air sederhana, serta perbaikan tata kelola dan penegakan hukum lingkungan. Selain itu, tetap individu dapat berkontribusi dengan menghemat penggunaan air dan menjaga kelestarian lingkungan. Masa depan ketahanan air Indonesia sangat bergantung pada keputusan dan tindakan yang diambil bersama pada hari ini. Nah, cukup sekian
pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.